Selamat siang, Pak. Apakah sudah siap untuk diwawancara? Mic-nya, Pak. Alhamdulillah sudah siap. Baik. Kita mulai untuk wawancara pertama. Kemarin pada Profesor Dr. Jimli Asidiki, SHMH. Silakan, Prof. Baik, Pak Subiharta, bukan Sugih ya, Subi ya. Apa artinya ini? Oh, beda dengan Sugih ya. Linduweh, Pak. Nah, saya ingin tahu pengalaman Anda dalam mengelola manajemen peradilan, manajemen perkara, kemudian bagaimana mengatasi tumpukan perkara, bagaimana membagi tugas. Kira-kira apa yang bisa saudara banggakan atau syukuri dari apa yang pernah ya Anda lakukan sebagai modal untuk memperbaiki judicial governance kalau nanti jadi hakim agung. Silakan. Terima kasih. Pada waktu saya sebagai wakil ketua pengadilan dan juga sebagai ketua pengadilan negeri, saya dibantu oleh wakil ketua pengadilan negeri. Di samping itu juga dibantu oleh teman-teman hakim tingkat pertama maupun panitera, sekretaris, dan juga pejabat struktural maupun fungsional. Kaitannya dengan seorang pimpinan di pengadilan, sudah ada kebijakan dari Mahkamah Agung bahwa ada pembagian tugas antara ketua dengan wakil ketua. Demikian juga ada tugas dari hakim untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Di samping itu ada pejabat kepaniteraan. Pada waktu saya sebagai ketua itu ada panitera, ada wakil panitera. Demikian juga ada sekretaris. Pada waktu itu masih pansek ya, waktu itu panitera dan sekretaris. Kami atau saya memberikan tugas sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, baik itu kaitannya dengan pembagian antara ketua dengan wakil ketua, panitera dan sebagainya. Demikian juga pada waktu itu pernah ada suatu teknis sifatnya penanganan kasus. Jadi pada waktu itu ada tilang yang dilakukan secara maraton ya. Akhirnya waktu itu juga saya beri tugas hakim-hakim untuk menangani kasus bersamaan. Waktu itu dalam satu hari itu rata-rata menangani 250 pelanggaran lalu lintas. Dan alhamdulillah sudah berjalan secara baik, secara benar, sehingga tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya, insya Allah sudah berjalan. Mungkin sementara itu dulu. Oke, jadi nanti ya, kalau saudara jadi hakim agung, ini kan jabatan tinggi nih ya. Walaupun tidak eksplisit disebut negarawan, hanya hakim MK disebut negarawan di Undang-Undang Dasar, tapi ini saya sekelas ini. Jadi apalagi usianya kan udah 70. Jadi kalau dia jadi hakim agung, tidak punya lagi impian duniawi. Pengen jadi apa. Jadi yang saudara bayangkan kalau jadi hakim agung itu, bisa ndak Anda di samping ya, memeriksa, memutus perkara satu persatu gitu ya. Tapi bisa tidak membayangkan bahwa peranan para hakim agung itu bisa mengarahkan cara berpikir dunia hukum kita ke depan. Kayak apa kira-kira? Coba saya ingin tahu.
Terima kasih. Saya mengikuti tes calon hakim agung dikarenakan saya punya semacam obsesi. Bagaimana seorang hakim agung bisa mencontoh misalnya hakim di Amerika, J. Simpson. Bagaimana suatu tatanan kehidupan masyarakat bisa berubah menjadi tatanan masyarakat yang lebih beradab, lebih menghargai terhadap hak asasi manusia, lebih memahami kehidupan berbangsa dan bernegara dengan putusan dari hakim agung tersebut. Maka ada namanya stare decisis, ada landmark decision, dan mungkin saya sebagai hakim pengadilan tinggi saya pernah merasa senang dan bangga. Ini boleh saya ceritakan, ada perkara pada waktu saya di pengadilan tinggi, itu putusan pengadilan negeri saya batalkan. Saya mengikuti ajaran dari Profesor Talcott Pearson, bahwa kita harus bisa menjadi penerang bagi suatu kasus. Jadi waktu itu putusan PN saya batalkan, di Mahkamah Agung dibatalkan oleh Hakim Agung, Majelis Hakim Agung. Dan di tingkat peninjauan kembali, putusan Hakim Agung itu dibatalkan. Disitulah saya merasa senang, saya merasa bangga bahwa saya selaku ketua majelis, putusan saya dinilai oleh Hakim Agung, Majelis Hakim Agung, dan putusan Hakim Agung itu dinilai lagi di tingkat peninjauan kembali. Maka dari itu disitulah saya punya obsesi bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya peranan dari Mahkamah Agung dengan Hakim Agung ini, perlu diciptakan putusan-putusan yang bisa menata kehidupan hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik lagi, lebih maju lagi. Bagus. Terakhir, biar yang lain tanya hal yang lain ya. Saya lanjutkan aja. Sekarang tradisi hukum common law, civil law, ini kan sudah mengalami perubahan dahsyat di era globalisasi ini. Ya, saudara mudah-mudahan mengikuti itu. Misalnya di negara common law, itu pengertian ilmu hukum bukan hanya jurisprudence, tapi juga legisprudence. Karena 30 tahun terakhir produksi undang-undang di Amerika, di Australia, di Inggris lebih banyak dari negara-negara civil law. Nah, bisa enggak Anda bayangkan suatu hari negara civil law kayak Indonesia pun ya konvergen mengalami perubahan juga, sehingga praktek terlalu utamakan statutory law itu akan diimbangi dengan makin memperkuat peran jurisprudensi. Nah, misalnya ada salah satu paper dari calon tadi membayangkan disparitas putusan, salah satunya itu melalui penguatan jurisprudensi. Nah, kira-kira pendapat saudara? Terima kasih. Saya kira hukum kita kan bergerak ya. Hukum kita berkembang, sebagaimana tulisan dari Profesor Sulistiani ya, dari Fakultas Hukum UI. Hukum itu bergerak, hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat, mengikuti kebutuhan dinamika era globalisasi. Oleh karena itu kita sudah bisa melihat bersama bahwa kita sendiri sudah mengadopsi beberapa doktrin-doktrin di common law system, misalnya ada vicarious liability, ada strict liability dan sebagainya. Jadi maka dari itu saya kira suatu keniscayaan bahwa negara civil law seperti Indonesia akan mengikuti. Saudara, disertasinya tentang apa dulu? Saya tentang kepailitan ya, kebetulan saya dulu pernah jadi hakim. Pailitan, tapi milihnya pidana sekarang? Iya, pidana. Banyak ini pidana ya. Aduh, mestinya kalinya di bidang yang digeluti ditetapin.
Nah, jadi saya bayangkan nanti kalau saudara jadi hakim agung, yang Anda jelaskan itu kira-kira bagaimana? Anda mau membuat peran diri sebagai hakim agung, mengarahkan ya hukum Indonesia itu lebih konvergen sesuai dengan perkembangan zaman. Kira-kira melalui putusan-putusannya. Ya. Iya, terima kasih. Tentunya kami dengan pertimbangannya, dengan putusannya, mesti dan harus mengikuti seperti tadi saya katakan kebutuhan dan perkembangan zaman. Seperti misalnya beban pembuktian terbalik. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan tidak dibahas dan tidak diatur, tetapi kita lihat di beberapa undang-undang seperti Undang-Undang TPPU, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya, itu diadopsi, dilaksanakan, ada regulasi, sehingga kejahatan-kejahatan yang bersifat extraordinary crime itu juga tetap hakim punya wilayah untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan Satu menit putusan lagi. yang adil, putusan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat baik. Mungkin sementara begitu. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kami persilakan Profesor Amjilan Rifai, SHLM PhD. Terima kasih Ketua. Dr. Subiharta ya. Saya berangkat dari pernyataan Bapak sendiri, Bapak terobsesi ya. Antara lain untuk menghargai HAM ya. Tadi Bapak kemukakan itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana praktek pengadilan HAM di Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih. Kaitannya dengan praktik pengadilan HAM di Indonesia, memang kalau kita lihat di dalam sejarah perjalanan pengadilan HAM di Indonesia, kalau menurut saya secara pribadi belum berjalan secara optimal. Mengapa saya katakan belum berjalan secara optimal? Dikarenakan untuk memproses suatu pelanggaran HAM mesti melalui suatu mekanisme di mana Komnas HAM berperan sebagai institusi, sebagai lembaga yang melakukan proses penyelidikan secara awal. Demikian juga tidak mudah juga memformulasikan pelanggaran HAM di Indonesia. Karena ada 3 hal di dalam pelanggaran HAM yang nanti bisa diproses melalui pengadilan HAM. Yang pertama adalah genosida. Yang kedua adalah perbuatan yang bersifat merusak terhadap kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan tindak pidana berkaitan dengan peperangan. Sekarang kalau kita lihat di kasus-kasus di Indonesia, bagaimana kita nggak bisa mengatakan itu sebagai suatu tidak berhasil. Misalnya pelanggaran terhadap HAM pada saat kasus Semanggi. Sampai sekarang ternyata juga belum dilakukan suatu proses penegakan hukum setelah melalui perubahan pemerintahan dari dekade sebelumnya atau dari presiden sebelumnya ke presiden yang sekarang. Oleh karena itu, kalau saya ditanya bagaimana praksisnya, kembali ke political will, kemauan politik dari penguasa. Apakah memang akan dilakukan suatu proses penegakan hukum atau mungkin dilakukan dengan mekanisme double tracking. Di satu pihak melakukan suatu penegakan hukum, di satu pihak juga dilakukan suatu rekonsiliasi, sehingga diperoleh suatu hasil yang sama-sama memberikan suatu kepuasan.
di satu pihak tetap ada suatu penegakan hukum, toh nanti bisa saja akhirnya juga tidak harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan HAM. Political will ya Pak ya. Bisa nggak? Karena tadi political will ya, mengkaitkan ya pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu di dalam penegakannya dengan ICC misalnya, International Criminal Court. Bisa nggak mengait? Iya, terima kasih. Kalau kita lihat misalnya di Filipina aja Pak ya, bagaimana di sana di peradilan Filipina itu sudah mengakomodir terhadap berbagai kebijakan-kebijakan di peradilan internasional. Oleh karena itu di Indonesia, kalau menurut saya, ya sudah waktunya kita harus melakukan suatu mengadopsi ya terhadap instrumen internasional. Seperti misalnya maaf aja ya di Jepang. Di Jepang itu kan ada namanya JRC ya, jadi Judicial Research Officer, JRO. Jadi hakim itu dibantu oleh orang-orang yang ahli, orang-orang yang berkompeten untuk memeriksa suatu kasus, menyelesaikan suatu kasus sehingga putusan itu betul-betul kredibel, bermanfaat, bukan hanya kepada justisiabelen, tetapi bermanfaat kepada bangsa dan negara. Ini yang saya harapkan lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung. Ini bukan case by case saja putusannya, tapi putusannya harus memberikan suatu pengaruh pada masyarakat yang lebih luas. Seperti misalnya Talcott Pearson, Reskupon ya, tentang Law as a Tool of Social Engineering. Jadi bagaimana hukum itu bisa sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, membawa masyarakat dalam suatu tatanan kehidupan yang damai, sejahtera, dan seterusnya. Dan mungkin sementara begitu. Baik, terlalu jauh Pak ya. Saya itu minta Bapak mengaitkan dengan ICC. Kata Bapak tadi soal political will. Ya. Nah, adanya ICC itu karena memang ada dua faktor. Ya, kenapa itu terbentuk? Satu, ada istilahnya unwilling, tadi political will. Ada yang unable. Unsur unwilling itu kenapa? Karena nggak ada political will untuk mengadili. Ya, karena biasanya mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat itu adalah petinggi-petinggi negara biasanya. Justru itu tidak ada, tadi Bapak menyebutnya political will. Di dalam hukum internasional HAM itu disebut unwilling. Ya, tidak ada kemauannya untuk mengadili. Tetapi ada juga negara yang memenuhi unsur kedua, namanya unable. Tidak ada kesanggupan dia untuk bawa keadilan itu. Maka terciptalah yang namanya ICC, International Criminal Court. Solusi apa yang bisa yang dilakukan? Yaitu mengencourage pemerintah kita untuk meratifikasi konvensi tentang ICC itu. Itu kira-kira ya. Saya sependapat. Pertama, tentang ketidakadanya political will. Ya sudah, nggak perlu Pak, nggak perlu lagi ya. Ya. Mesti sependapat karena itulah sejarah terbentuknya ICC. Kalau kita nggak sependapat, aneh sendiri nanti. Saya pikir cukup Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada Dr. Andes M. Taufik Hajat MSI, silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Sugiharta, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada Pak atas capaian. Terima kasih. Tidak semua orang yang pengen jadi hakim agung bisa mencapai tahap ini. Tapi Bapak dan teman-teman sekitar 24 orang, alhamdulillah sampai ke titik ini. Oleh karena itu, saya ingin tahu apa sih yang melatar belakangi dan apa yang motivasi Bapak
untuk ikut seleksi Hakim Agung nih? Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin sudah sering dikatakan oleh kebanyakan orang bahwa hakim pengadilan negeri berkeinginan untuk menjadi hakim tinggi. Hakim tinggi juga punya cita-cita untuk menjadi hakim agung. Kita tentunya bisa memahami bahwa putusan dari pengadilan negeri berdampak pada wilayah kabupaten kota karena spektrumnya lebih sempit. Hakim tinggi spektrumnya dalam satu wilayah provinsi. Sedangkan hakim agung spektrumnya secara nasional bahkan bisa berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat internasional. Oleh karena itu, saya sebagai hakim tinggi bercita-cita sebagai hakim agung supaya bisa berperan serta dalam bidang hukum, bisa menyelesaikan berbagai kasus, bisa memberikan suatu perubahan di dalam penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi. Sama dengan waktu saya masih S1, saya merasa bahwa saya kurang dalam ilmu, maka saya ngambil S2. Setelah S2 saya terasa bahwa kita kurang, terutama kajian filosofisnya dan teoritisnya, maka saya ngambil kuliah S3. Disinilah bahwa saya percaya bahwa dengan berposisi sebagai hakim agung akan memberikan kontribusi yang lebih besar di dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dan juga tentunya konsekuensinya karena kita mau menjadi hakim agung, seperti tadi Prof. Jimli mengatakan, kita sudah harus melepaskan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi dengan hal-hal yang kira-kira bersifat duniawi. Kita sudah mendekati pada suatu pelayanan. Kalau dulu mantan Menteri Perhubungan, Pak Jonan itu, kita sudah waktunya memberi, sudah waktunya bukan menerima lagi. Oleh karena itu, insya Allah kalau diridhoi oleh Allah, misalnya menjadi hakim agung, kita akan memberi kontribusi sebaik-baiknya bagi bangsa dan negara. Karena terus terang aja, saya dulu kuliah itu di pemerintahan, S2 juga di pemerintahan, dan juga kami mendapatkan banyak fasilitas dari negara untuk bisa berkembang, bisa memberikan satu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mungkin sementara itu, Bapak. Oke, ya mungkin kita sepakat bahwa tugas hakim agung itu bukan tugas yang mudah dan gampang gitu. Dan untuk mencapainya juga sulit. Kita kan juga tahu dari sekian ribu hakim yang ada di Indonesia, hanya sekian persen atau 0, sekian persen yang bisa, atau mungkin per mil lah, yang bisa jadi hakim agung. Berarti kan memang tugas berat menghadang menanti Bapak, seandainya Bapak lolos. Oleh karena itu tentu Bapak sudah punya konsep, rencana, terutama berkaitan dengan visi misi. Apa kira-kira visi misi Bapak? Iya. Kalau kita lihat di visi dari Mahkamah Agung untuk terciptanya lembaga peradilan yang agung, demikian juga misinya berkaitan dengan pelayanan, akuntabilitas, kemandirian, dan sebagainya. Selaku hakim agung juga kita mesti dan harus menjaga marwah lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung di Indonesia. Oleh karena itu kemandirian, independensi, dan seterusnya itu sebagai suatu keharusan, keniscayaan dalam suatu negara demokrasi dan harus terus dikembangkan. Misalnya kaitannya dengan sistem penganggaran,
kaitannya dengan performan, kecepatan penanganan perkara, akses peradilan yang cepat dan seterusnya. Maka dari itu saya melihat track dari Mahkamah Agung sudah jelas dengan adanya blueprint Mahkamah Agung sampai dengan 1935. Mungkin kalau boleh saya katakan hari Selasa kemarin saya menerima berkas sudah dengan sistem EKOT. Jadi berkas perkara perdata yang saya tangani itu hanya ada dilampiri CD aja. Nah, disitulah bahwa kita sudah bisa sama-sama membaca berkas. Kita sudah bisa mempercepat penyelesaian kasus dan tentunya kinerja kita yang bagus akan diterima oleh masyarakat dengan baik, dengan senang karena pelayanan kita baik, pelayanan kita cepat, pelayanan kita transparan, dan juga kita juga mendengar berbagai keluhan yang disampaikan oleh justisiabelen maupun oleh masyarakat. Mungkin sementara begitu. Tadi Bapak menisbahkan visi misi Bapak ke visi misi Mahkamah Agung. Seperti kita tahu, misi misi Mahkamah Agung itu sendiri tidak langsung bersentuhan dengan Hakim Agung. Lebih itu ke tugas-tugas kepemimpinan manajemen di Mahkamah Agung. Jadi bagaimana Bapak memposisikan diri, menempatkan diri, kalau Bapak tadi menisbahkan misi Bapak ke misi Mahkamah Agung. Sementara Bapak lebih banyak berkutat dengan masalah teknis, dengan perkara gitu. Gimana Pak? Terima kasih, kebetulan saya tadi mendengar paparan yang disampaikan oleh Pak Panitera Muda Pidana Khusus. Bagaimana masih banyaknya perkara-perkara pidana yang belum diminutasi. Nah, disitulah menunjukkan bahwa kita bisa berperan ke sana, yaitu menyelesaikan perkara dengan cepat, dengan waktu yang dibutuhkan oleh undang-undang, sehingga masyarakat tidak terlalu lama mendapatkan suatu keadilan. Karena dalam suatu teori bahwa keadilan itu bukan hanya aspek material saja, tetapi juga formil, pelayanan yang lebih cepat itu juga memberikan suatu keadilan tersendiri bagi justisiabelen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita juga mendengar bahwa perlunya kemandirian Badan Peradilan itu termasuk juga ke dalam misinya Mahkamah Agung. Bagaimana Bapak melihatnya dan memahaminya begitu? Terima kasih. Kemandirian dan kebebasan dari lembaga peradilan dijamin oleh konstitusi. Kalau saya melihat bahwa kemandirian suatu lembaga peradilan, kita mungkin masih ingat bahwa tahun 2004 kita secara organisasi finansial sudah melepaskan diri dari Kementerian Kehakiman waktu itu menjadi kewenangan di Mahkamah Agung. Di situ sudah kita bisa melihat bahwa sistem penganggaran juga lebih besar. Demikian juga berbagai produk hukum sudah memberikan jaminan lebih bagus pada hakim, sudah mendapatkan tunjangan lebih bagus daripada mungkin yang lain, demikian juga mendapatkan tunjangan perumahan, mendapatkan tunjangan transport dan sebagainya. Ini akan memberikan satu ketenangan, lebih-lebih ada komisi yudisial yang melakukan pengawasan dan menjaga martabat dari hakim. Ini sangat bagus. Karena terus terang aja setelah lahirnya KY, hakim juga akan mengoreksi diri, melakukan kontemplasi untuk memperbaiki diri. Karena sudah tidak waktunya lagi bahwa hakim itu tidak memberikan suatu contoh kepada masyarakat. Oleh karena itu kaitannya dengan kemandirian menurut saya perlu ditingkatkan terus oleh negara.
termasuk sistem penganggaran. Saya lihat terus terang aja sistem penganggaran kita untuk Mahkamah Agung juga masih perlu ditambah, karena terus terang aja, maaf saja karena saya itu pindah-pindah dari sana sini, sering kontrak rumah, sering rumah dinasnya rusak, yang sudah-sudah sekarang pelan-pelan sudah mulai lebih baik. Mungkin begitu. Cukup, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Bin Zaid Kadafi, SH LLM PSI. Silakan Pak Davi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Subiharta, saya di sini Pak. Salam kenal Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subiharta, saya mau dong diceritain Pak, supaya kita semua para panelis di sini mendengar. Apakah Bapak ada putusan Bapak ya yang Bapak ingat berkesan gitu ya, yang dikuatkan oleh majelis hakim sampai di tingkat kasasi atau mungkin PK. Lalu pendapat Bapak terhadap putusan tersebut seperti apa? Terima kasih. Perkara itu sebenarnya bukan perkara pidana ya, perkara perdata. Jadi kasusnya di luar Jawa, jadi ada suatu perjanjian antara korporasi, antara PT, ini PT-nya besar, dengan masyarakat kaitannya dengan persewaan lahan untuk penambangan batu bara. Di dalam perjanjian tersebut di depan notaris, dikatakan bahwa menyewa lahan seluas 2 hektar akan dibayar senilai 4 miliar rupiah setelah proyek selesai, maksudnya setelah selesai waktunya, dan akan dibayarkan setelah disetujui oleh manajemen perusahaan. Ini ada satu klausula yang menurut saya klausula yang harus batal demi hukum sejak semula, karena ada etikat yang tidak baik, sudah ada rencana tidak baik pada saat membuat perjanjian. Mungkin kita bisa merefer dari tulisan Prof. Doktor dari UI ya, Pak siapa ya, saya lupa, UII ya, saya lupa. Mohon maaf Pak, saya potong Pak. Kalau yang pidana ada tidak Pak? Yang putusan pidana Bapak itu lalu dikuatkan sampai di tingkat kasasi atau PK? Ada putusan di Sulawesi kaitannya dengan dana CSR Pak. Jadi waktu itu, mohon maaf saya nggak bisa menyebut ABCD ya, karena nanti kami tidak kurang pas ya. Jadi ada seorang bupati yang dia memfasilitasi terhadap dana CSR dari sebuah perusahaan, tetapi tidak dikelola dengan sistem penganggaran, sistem pengelolaan keuangan daerah. Jadi ditangani secara pribadi. Selanjutnya diproses di pengadilan negeri, itu tindak pidana korupsi ya Pak. Lalu di pengadilan tinggi saya kuatkan, di Mahkamah Agung juga dikuatkan, dan di situ jelas bahwa menurut pandangan saya, pengelolaan keuangan daerah itu harus tunduk pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi di situ saya lihat bahwa istilahnya itu ada mungkin konflik kepentingan. Jadi waktu itu anggarannya akhirnya dikelola secara pribadi oleh seorang bupati. Mungkin begitu. Oke, itu dikuatkan. Jadi putusan Bapak di tingkat banding, kemudian Bapak menguatkan putusan PN, lalu dikuatkan sampai ke kasasi gitu Pak ya. Perkaranya hanya sampai di kasasi Pak ya? Pak, iya. Kalau di sisi lain yang ada nggak yang pernah dibatalkan Pak? Atau dikurangi pidananya? Kalau bisa pidana Pak,
Jadi waktu saya dinas di Medan, Pak. Jadi waktu itu ada tindak pidana korupsi dalam pembangunan sekolah tinggi ilmu kesehatan di sana. Pada waktu itu terdakwanya 3 displit. Yang satu itu kuasa pengguna anggaran, yang satu adalah pejabat pembuat komitmen, yang satu adalah pemborong. Oh sorry, KPA-nya nggak ada. Pejabat pembuat komitmen, pemborong sama pengawas. Pada waktu itu untuk yang pemborong, karena dia meminjam bendera PT yang lain, kita jatuhkan putusan dia tidak banding yang satu. Yang satu itu dikuatkan sampai Mahkamah Agung dan itu kita bebaskan karena memang dia tidak ikut menandatangani di dalam surat menyurat yang berkaitan dengan proyek yang belum selesai tapi dinyatakan selesai. Sedangkan yang satu ini adalah pengawas. Waktu itu kita bebaskan, tapi di Mahkamah Agung akhirnya dihukum 2 tahun. Jadi di situ kita lihat bahwa ada 3 variasi tindak pidana korupsi. Di sana putusannya juga bervariasi, baik di tingkat pertama maupun sampai banding dan sampai dengan kasasi. Mungkin yang saya ingat itu. Oke, pada saat putusan Bapak ada yang dibatalkan berarti ya, ada yang dikuatkan gitu ya. Pada saat itu, apakah Bapak merasa bahwa Mahkamah Agung lewat putusannya menjalankan fungsinya dalam mendorong kesatuan penerapan hukum? Iya, jadi sesungguhnya sesuai dengan tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung untuk menciptakan suatu tata kelola atau penyelesaian perkara secara baik, secara seragam, itu memang amanat undang-undang. Oleh karena itu saya merasa senang bahwa putusan saya bisa dikoreksi dan kita juga menyadari ternyata wawasan kita di pengadilan tingkat pertama itu jelas masih kalah jauh dengan di pengadilan tinggi dan di Mahkamah Agung. Saya kira ke depan mungkin ini memang belum terlaksana. Sebaiknya memang hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu bisa mengetahui putusan-putusan di Mahkamah Agung yang dia tangani. Dengan mekanisme tertentu, ini belum ada aturannya, belum ada produk hukumnya, sehingga kita terus terang aja secara otomatis akan melakukan satu perbaikan apabila kita ada kekeliruan, ada satu kesalahan, dan juga tentunya kita harus mau berubah untuk lebih baik lagi. Oke, di perkara yang sejenis, Pak, apakah kemudian Bapak menemukan disparitas yang diputus secara berbeda? Memang waktu itu ada pengadaan barang dan jasa, proyeknya baru 75%, tetapi sudah ada surat pernyataan dari pengawas dan seterusnya bahwa proyeknya sudah 100%. Sehingga uangnya cair, dan pada saat saya periksa pengawas, pada waktu itu, Maaf Pak, saya potong lagi. Karena waktu kita memang relatif terbatas, Pak. Jadi di putusan yang sejenis, perkara yang sejenis itu Bapak apakah kemudian menemukan ada disparitas di perkara yang lain? Sejenis tetapi kemudian diputus secara berbeda oleh Mahkamah Agung misalnya. Untuk yang perkara saya tangani, itu putusannya berbeda-beda. Karena ada yang kita bebaskan dikuatkan, ada yang kita bebaskan dibatalkan, dan yang satu nggak banding ya, 3 itu yang sampai kasasi hanya 3.
Oke, kalau begitu saya mau tanya, apabila nanti Bapak menjadi Hakim Agung, 1 menit apa lagi. strategi Bapak untuk mendorong kesatuan penerapan hukum? Tadi Bapak sudah sebut, salah satu cara yang Bapak usulkan itu adalah dengan mengirimkan putusan PK atau putusan kasasi kepada hakim yang putusannya direview ya, yang dikuatkan atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Itu salah satu cara. Cara lain kira-kira apa? Kalau menurut saya perlu penguatan kapasitas dari hakim di seluruh Indonesia, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Karena kalau kita kembali kepada doktrin etika profesi, seorang profesional itu kan mencari ilmu tiada henti. Bagaimana kita mau melahirkan suatu putusan yang baik kalau kita tidak mau belajar, tidak mau meneliti, tidak mau melakukan suatu komparatif kepada sistem hukum yang lain. Dan juga tentunya etika profesi juga harus kita tingkatkan terus-menerus tiada henti, dan juga penganggaran cukup sehingga kita adanya hanya akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam bidang hukum oleh aparatur peradilan. Mungkin. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Pak Subiarto. Terima kasih. Kita lanjutkan pada Dr. Joko Sasmito. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Sebelah Ketua. kanan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Subiarto. Sekarang memilih kamar pidana, jabatan saat ini Hakim Tinggi di PT Bandung Pak ya? Ya Pak, betul. Oke, tadi calon yang sebelumnya memang menceritakan, termasuk Bapak tadi sudah menyinggung bahwa penyelesaian perkara ya di Mahkamah Agung baik tingkat pertama, banding, bahkan di kasasi cukup bagus kan gitu. Baiklah, artinya seperkara nggak begitu banyak gitu. Namun kan tadi ada masalah terkait minutasi. Nah mungkin coba kita kepingin menanyakan ke Bapak terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung itu ada apa ya ukuran, ada dasar yang diacu gitu ya, yang dinamakan dengan IKU atau indikator kinerja utama. Ini jadi patokan ini. Nah, saya kepingin dijelaskan sih apa sih yang dimaksud dengan indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai pedoman penanganan perkara di Mahkamah Agung. Terima kasih. Yang saya ketahui kaitannya dengan IKU, indikasi kinerja utama, ini pada intinya adalah kembali kepada, kalau istilah sekarang itu namanya core business ya, kepada tugas pokok fungsi dari lembaga peradilan, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada IKU dari berbagai institusi di negara, lembaga, kementerian di Indonesia termasuk di Mahkamah Agung, yaitu bahwa apakah memang tugas pokok yang diberikan oleh undang-undang, oleh konstitusi dilaksanakan dengan baik. Misalnya, kecepatan di dalam menyelesaikan kasus yang ada, ketepatan di dalam memberikan suatu putusan, kecepatan di dalam memberikan pelayanan kepada publik apabila sudah diputus misalnya suatu perkara. Demikian juga akuntabilitas dari lembaga. Oleh karena itu, kalau kita tanya kepada bagaimana lembaga peradilan di Indonesia termasuk Mahkamah Agung, apakah sudah menjalankan IKU? Kalau menurut saya sudah. Hal ini ditandai dengan Mahkamah Agung sudah berapa ya, sudah mendapat predikat WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Padahal Mahkamah Agung mempunyai satker kurang lebih 900. Nah, disinilah bahwa sudah ada satu mekanisme yang sudah baik, sudah berjalan. Lebih-lebih
kita sudah ada berbagai regulasi kaitannya dengan sistem peradilan, dengan elektronik, demikian juga penyelesaian kasus dengan gugatan sederhana dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada kendala, saya kira itu hal yang wajar. Apakah mungkin karena maaf aja, karena memang sejak 2020 bulan Maret kita menderita ada corona ya, ada. Oke Pak, mungkin saya potong ya. Itu secara umum memang iya ya. Namun mungkin saya akan menanyakan spesifik ya, secara khusus ya. Dalam arti indikator kinerja utama. Mungkin sekarang pertanyaan saya fokuskan kaitannya dengan penanganan perkara atau penyelesaian perkara atau perkara yang bisa diputus dalam pengadilan tertentu gitu ya. Ada dua ukuran ya yang bisa dinilai bahwa pengadilan itu baik gitu ya. Yang pertama saya ingin menanyakan, ada ukuran yang mendasarkan rasio produktivitas memutus. Jadi kalau perkara bisa putus di atas 70%, itu dianggap bagus gitu. Nah, saya ingin tanya, apa yang dimaksud dengan rasio produktivitas memutus dalam suatu pengadilan dalam kurun waktu tertentu? Oke, terima kasih. Jadi di dalam perkara yang diterima oleh pengadilan harus antara masuk dengan putus itu harus balances. Maksudnya kalau misalnya kita di pengadilan tinggi, maaf aja, perkara yang masuk pada bulan ini ada 15. Logikanya seharusnya diputus paling tidak juga 15, sehingga tidak ada tunggakan perkara. Tetapi kalau hanya diputus 14, belum sisa bulan kemarin, ini akhirnya rasio penanganan perkara juga tidak berhasil, dan ini dari Dirjen Badilum sudah ada aplikasinya, sudah nampak bahwa rasio penanganan perkara nggak bagus. Oleh karena itu, kita di pengadilan tinggi, maaf aja, biasanya ada rapat bulanan, itu selalu ditanya, ini kok perkaranya kok lebih dari 2 bulan, kalau bisa 1,5 bulan aja, supaya rasio penanganan perkara itu baik, sehingga tidak ada tunggakan perkara yang dia akan. Bentar Pak, saya ulang. Yang saya tanya tadi bukan rasio penyelesaian perkara, tetapi rasio produktivitas memutus. Mungkin saya jelaskan, memang ada dua ukurannya, itu ada rasio produktivitas memutus dan ada rasio penyelesaian perkara gitu. Nah ini mana di antara dua itu yang Bapak jelaskan, itu yang mana, itu yang masuk produktivitas atau penyelesaian perkara? Yang saya sampaikan tadi baru untuk penyelesaian perkara ya, penyelesaian perkara. Ya, kalau untuk produktivitas, saya kira ini berkaitan dengan hasil dari putusan yang menurut saya, tapi ini belum tentu pandangan yang benar ya, bahwa putusan kita ini tetap memberikan suatu hasil yang baik. Kalau misalnya tadi juga sempat dibahas, hakim itu akan puas apabila putusannya itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Hakim tinggi juga akan puas apabila putusannya itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Di sini kalau boleh saya katakan bahwa produktivitas dari hakim ini di dalam memutus perkara, memeriksa ini dianggap berkualitas karena tidak menimbulkan semacam moral hayat atau semacam stagnasi karena putusan kita ternyata pertimbangannya kurang bagus, kurang lengkap dan seterusnya. Mungkin yang saya pahami di situ. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan penjelasan aja Pak. Bapak tadi sudah benar menjelaskan bahwa rasio penyelesaian perkara itu perbandingannya antara perkara masuk, perkara yang diputus itu memang harus 100%, bahkan lebih Pak ya. Kalau kita nggak bisa 100%, misalnya perkara masuk 10 harus putus 10. Tetapi kalau produktivitas memutus, itu namanya dianggap produktif. Karena setiap pengadilan, tingkat pertama maupun itu ada sisa perkara tahun lalu gitu ya. Nah, sehingga produktivitas itu antara perkara masuk ditambah sisa perkara, itu yang diputus harus 70% ke atas. Itu yang itu sudah dianggap bagus kalau 70. Karena ada sisa perkara gitu. Mungkin itu. Saya lanjut.
pertanyaan berikutnya Pak ya. Saya ingin menyoroti karya tulis Bapak ya, tentang kemandirian dan kebebasan Hakim Agung dalam mengadili perkara pidana dalam perspektif disparitas putusan. Bapak di dalam pembahasan mengaitkan dengan ajaran restoratif justice, tapi saya tidak akan nanya apa itu karena tadi sudah ditanya pada vonis sebelumnya. Saya hanya ingin menanyakan kaitannya dengan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Apakah sudah ada payung hukumnya Pak di negara kita ini? Silakan. Terima kasih. Kalau ditanya tentang restoratif justice di Indonesia, apakah sudah ada payung hukumnya? 1 menit lagi. Ya, pertama di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah secara tegas diatur tentang masalah restoratif justice, penanganan kasus dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal. Mahkamah Agung sendiri dengan peraturan Mahkamah Agung kalau nggak salah tahun 2012 juga sudah memberikan satu kebijakan penanganan kasus-kasus tertentu melalui mekanisme restoratif justice. Demikian juga di Dirjen Badilum juga sudah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana menangani kasus dengan menggunakan instrumen restoratif justice. Sehingga diimplementasi juga di pengadilan negeri itu sudah ada ruang diversi, ada ruang kaukus dan sebagainya. Saya kira kebijakan tentang restoratif justice ini sudah ada di dalam undang-undang sistem peradilan pidana maupun di dalam peraturan Mahkamah Agung, di dalam kebijakan SK dari Dirjen Badilum, dan di pengadilan negeri juga sudah ada ruang-ruang tertentu untuk mendukung terhadap restoratif justice. Mungkin demikian yang bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Parman Suparman. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saudara calon, ya, kita sekarang kembali ke teknis. Saya mencoba ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan saudara mengenai ajas hukum pidana. Kita ketahui bahwa di dalam menentukan apakah seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, itu di dalam hukum ajas pidana kita mengenal yang disebut ajas legalitas ya. Saya ingin saudara mengemukakan hal mengenai tentang ajas legalitas itu apa, aspek-aspeknya apa, dan tujuannya apa. Silakan. Mohon maaf, mungkin yang kalimat terakhir kurang jelas. Aspek-aspeknya daripada ajas legalitas. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang aspek legalitas, kita tentu. Saya potong dulu. Pertama kan saya minta penjelasan saudara itu apa yang disebut ajas legalitas. Itu nanti bicara dengan terus apa maksud daripada ajas legalitas, dan kemudian saya minta juga aspek legalitas. Ini karena ada kaitannya tadi dengan pernyataan saudara kepada Prof. Jimli bahwa akan mengembangkan pendapat hukum atau putusan pengadilan yang lebih modern ya. Coba silakan. Terima kasih. Asas legalitas berkaitan dengan doktrin di dalam hukum pidana bahwa ada suatu perbuatan yang bisa diancam dengan sanksi pidana apabila sudah ada aturan sebelumnya. Mungkin sering dengan doktrin nulum dilectum dan sebagainya. Saya potong dulu ya. Jadi saudara kan dokter juga sistematik bicaranya ya. Jadi bicara dulu apa itu legalitas, lalu itu berkaitan dengan perumusan, itu ada perumusan
menurut KUHP ada perumusan menurut doktrin seperti yang pernah dikemukakan oleh Panpo Irbah ya. Sobat silakan. Ya, terima kasih. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa ada satu tindak pidana yang bisa dikenai sanksi apabila sudah ada aturan sebelumnya. Jadi tidak bisa orang diproses, bisa disangka, dituntut, diperiksa di pengadilan sebelum adanya suatu aturan. Jadi aturan mendahului dari perbuatan. Selanjutnya terhadap aspek-aspek dari asas legalitas, kita melihat bahwa aspek legalitas ini memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan jaminan kepada perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga orang tidak mudah disangka. Saya potong itu fungsinya ya atau tujuannya daripada ajas legalitas. Tadi aspek daripada ajas legalitas. Iya, aspek legalitas yang saya pahami adalah adanya satu aturan yang sudah dibuat oleh negara sehingga penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ada Saya potong karena waktunya terbatas. Jadi aspek itu, yang namanya aspek itu dapat disimpulkan dari ajaran legalitas sendiri. Umpamanya itu hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang tertulis, tidak ada analogi, tidak boleh ada perumusan yang kabur, tidak jelas. Maksud saya itu yang aspek-aspek itu. Jadi undang-undang harus jelas, harus tertulis, tidak boleh kabur, tapi harus tertulis, harus apa yang disebut dalam bahasa Latinnya harus lex certa, lex stricta. Jadi itu maksud saya itu yang dimaksud aspek. Karena ini ada kaitannya nanti untuk selanjutnya untuk menjawab atau mengupas. Nah ini dengan rigidnya, dengan kerasnya ajas legalitas ini, apakah mungkin saudara nanti untuk kepentingan yang belum diatur pada itu bertentangan dengan masyarakat, apa tetap akan dibiarkan dan seterusnya? Coba jelaskan. Iya, terima kasih. Di dalam penegakan hukum pidana, maka asas legalitas memegang peranan penting. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa itu aturan yang bersifat tertulis, tidak berlaku retroaktif, ya, dan juga memberikan perlindungan terhadap HAM. Kaitannya dengan apakah bisa hakim itu menerobos terhadap kasus yang dimana tidak ada aturannya, atau suatu kasus yang tidak didakwakan, tetapi hakim menggunakan pasal yang tidak didakwakan. Kalau boleh saya sampaikan, Bapak Parman, bahwa Mahkamah Agung sudah memberikan putusan terhadap kasus narkotika, di mana yang didakwakan pasal 112, pasal 114, ternyata fakta yang terungkap dia adalah 127 pengguna. Dan ini saya selaku hakim. Saya potong ya, itu kan sudah jelas ada aturannya, normatifnya. Hal tidak ada diatur, akan tapi itu merupakan yang disebut dapat dipidana sebenarnya, strafwaardig itu kalau bahasa Belandanya. Iya, jadi kalau memang tidak didakwakan terhadap pasal tersebut, akhirnya hakim kalau yang
saya tangani ya, dan ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya, bahwa kita tetap menggunakan pasal yang didakwakan, tetapi kita menghukum sesuai dengan fakta. Seperti misalnya, dia menggunakan, mungkin pernah disampaikan oleh pemateri yang lain, oleh calon hakim, dia faktanya adalah sebagai pengguna narkotika. Dia bukan pengedar, di bawah 1 gram, urinnya positif, maka dia tidak dihukum, dijatuhi pidana dengan 112 atau 114, tapi dia 127. Mungkin yang bisa saya jelaskan begitu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya Pak. Saya ingin tahu dari cara berpikir Bapak sebagai seorang hakim, Bapak ini menganut mazhab hukum murni atau pure theory of law atau historical jurisprudence. Artinya Bapak menganut hukum itu sebagai sistem yang tertutup, tidak terpengaruh oleh anasir-anasir di sekitarnya, atau hukum ini adalah sebuah sistem yang terbuka. Singkat saja Pak, Bapak menganut yang mana? Terima kasih, saya termasuk terbuka. Terbuka, baik. Ya. Jadi yang akan saya nilai adalah konsistensi jawaban Bapak. Jadi pertanyaan berikut ini bahwa seorang hakim menyandang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi keadilan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana metode Bapak merumuskan putusan yang adil tersebut? Apa saja indikator yang Bapak gunakan untuk menentukan bahwa putusan ini telah adil? Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebagai seorang hakim, dalam memutus suatu perkara pidana, pertama harus didasarkan atas suatu dakwaan. Ini asas legalitas. Yang kedua, juga kita kaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Yang ketiga, apakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini sesuai dengan rumusan dari pasal-pasal yang didakwakan. Yang keempat, disinilah G-motifet pertimbangan hakim, pergulatan hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah terdakwa itu bersalah. Kalau memang bersalah harus dihukum, kalau memang tidak bersalah harus dibebaskan. Kalau dia melakukan perbuatan pidana tetapi bukan sebagai perbuatan pidana harus dilepas. Sekarang kaitannya dengan masalah keadilan. Banyak teori yang mengemukakan tentang suatu keadilan. Pada prinsipnya bahwa keadilan itu diberikan kepada seseorang sesuai dengan kontribusinya. Oleh karena itu, kalau saya bicara tentang keadilan, maka terhadap kasus-kasus yang saya periksa, saya putus. Ada yang saya hukum berat, ada yang saya hukum ringan, ada yang saya bebaskan sesuai dengan hukum pembuktian, sesuai dengan teori-teori yang ada. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu, di dalam ruang pidana ada namanya semacam kalau di common law itu ada semacam judgment law. Kita melakukan suatu pertimbangan putusan agar putusan kita ini betul-betul memberikan suatu keadilan. Maka dari itu disitulah bahwa kita terbuka dalam arti tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana itu harus dihukum meskipun terbukti selama memang di sana ada alasan pembenar, alasan pemaaf.
tiada pidana tanpa kesalahan dan sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Baik, Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang sterilization, yaitu tradisi di common law, ya, yang di kita sering disebut dengan jurisprudence, itu salah satu sumber hukum. Ketika Bapak membuat putusan sebagai hakim, itu kapan atau bila mana Bapak menggunakan jurisprudens sebagai salah satu sumber hukum yang menjadi pertimbangan? Yang kedua, jurisprudens yang layak dijadikan rujukan itu yang seperti apa, Pak? Terima kasih. Kita seperti sejak awal tadi saya kemukakan bahwa hukum itu selalu berkembang, masyarakat berkembang. Jurisprudensi tidak selalu eksis pada zamannya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Oleh karena itu ada jurisprudensi tetap. Jurisprudensi yang memang tetap dan juga masih bisa digunakan di era globalisasi sekarang, di era perkembangan IT dan sebagainya, itu saya gunakan. Tetapi kalau jurisprudensi yang memang sudah tidak, sudah tidak sesuai dengan era sekarang, itu sudah tidak mungkin kita gunakan. Maka dari itu dalam beberapa kasus, saya sering menggunakan jurisprudensi yang memang bisa digunakan di era sekarang. Tapi jurisprudensi yang, misalnya contohnya untuk perkara perdata aja, ada jurisprudensi yang mengatakan bahwa apabila dalam gugatan itu ada keraguan, apakah itu wan prestasi atau PMH, dikatakan sebagai surat gugatan yang kabur. Ini banyak putusan dari pengadilan negeri. Saya banyak membatalkan putusan pengadilan tinggi. Karena apa? Karena hakim tidak merasa bingung terhadap dakwaan, terhadap gugatan. Tergugat tidak bingung, penggugat tidak bingung. Bagaimana kita melakukan suatu pertimbangan yang hanya langsung mengambil dari jurisprudensi. Nah, ini saya masih melihat tidak tahu banyak putusan-putusan dari pengadilan negeri yang saya batalkan dikarenakan banyak putusan dari pengadilan tingkat pertama langsung aja mengcover dari jurisprudensi. Padahal yang namanya hukum itu berkembang, jurisprudensi sendiri juga berubah-ubah. Misalnya dulu istri itu bukan sebagai ahli waris, ternyata jurisprudensi berubah lagi. Istri itu meskipun nggak ada hubungan keluarga, tetapi dia juga punya sebagai ahli waris mendapatkan bagian tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana jika kemudian sebuah putusan, misalnya Mahkamah Konstitusi, apakah itu bisa dijadikan jurisprudens juga, atau bisa tidak digunakan sebagai jurisprudens? Ya, ada beberapa putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang kita refer, kita gunakan. Misalnya, di dalam putusan nomor 114 PUU ya, kaitannya dengan pasal berapa 243 KUHP bahwa terhadap perkara bebas tidak bisa dilakukan satu kasasi. Maka itu adalah putusan yang sangat bagus dalam arti memberikan keadilan kepada masyarakat, itu kita gunakan. Tetapi ada beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dari hasil rapat kamar di Mahkamah Agung sendiri, yang saya lihat di rapat kamar yang 2018 atau 2019 dikatakan bahwa Mahkamah Agung tidak terikat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, maka dari itu masih sering saya kaji dengan teman-teman, ternyata Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 45 sama-sama lembaga tinggi negara dengan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apabila memang tidak sesuai dengan perkembangan, tidak sesuai dengan
kebutuhan dari pembangunan hukum di Indonesia, saya kira tidak harus diikuti. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Siti Nurjana. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Subiharto, selamat. Ya Bu. Diminum dulu Pak kalau Enggak apa-apa Pak Subiharto. santai sebentar. Saya tunggu. Sampun. Ya Bu, siap. Sudah 11 tempat selama menjadi hakim, mulai dari Takengon ya Sigli, 8 di tingkat pertama, 3 di tingkat banding. Ya, saya ingin mendengar cerita dari Pak Subiharto selama pengalaman menjadi hakim itu. Tentunya di setiap pengadilan itu kan punya karakter sendiri, punya tantangan tersendiri. Dari 11 tempat yang sudah dilalui oleh Pak Subiharto, terakhir kan sekarang di Bandung. Tantangan yang terberat di mana? Tentunya tantangan ini yang menyangkut terkait dengan masalah integritas dan kemandirian sebagai hakim. Silahkan, monggo. Terima kasih Bu. Sesungguhnya saya ada beberapa pengadilan yang saya bertugas cukup banyak tantangan, tetapi yang sampai sekarang saya ingat, yang lainnya juga saya ingat, itu di Pengadilan Negeri Pamekasan Bu. Jadi ini ceritanya sangat, mungkin Ibu waktu itu juga mendapatkan laporan pada waktu itu Pak Suyatno ya sebagai dirjennya Peradilan Umum, Badilum. Jadi waktu itu ada kasus santet Bu, saya sebagai sebagai anggotanya. Jadi perkara itu sejak awal sudah menimbulkan konflik horizontal. Di kepolisian tidak ditahan, di kejaksaan tidak ditahan. Hakimnya waktu itu tidak ada ketua, tidak ada wakil. Lalu hakim yang jadi PLH itu mengembalikan berkas. Akhirnya dilimpahkan lagi saya sebagai anggotanya. Pada waktu itu ada pro dan kontra antara terdakwa ditahan atau tidak. Mohon maaf aja, ini kaitannya dengan independensi peradilan. Pada waktu itu ada pressure. Pressure-nya pertama dari korban, yang kedua dari masyarakat, yang ketiga dari lingkungan penegak hukum yang terdekat dari kita. Dari ketua, dari kepolisian, dari kejaksaan. Jadi kami dalam suatu majelis dalam posisi minta untuk ditahan. Pada waktu itu ketua majelisnya sekarang sudah purna, anggota satunya sudah mendahului kita. Saya betul-betul tidak mau di-pressure. Saya berdiri, saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan mandiri, tidak bisa dicampuri oleh siapapun juga. Pada waktu itu bubar, demonya bubar, pada waktu itu sudah bisa selesai, sidang kita lanjutkan. Apakah kita menahan? Tetap tidak berani menahan, dikarenakan
kita sudah konsultasi sama hakim pengawas di Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengatakan, kau nggak usah jadi pahlawan. Kalau kau mati, keluargamu mati, Anda dapat sertifikat. Disitulah bahwa saya bertiga akhirnya tetap tidak melakukan penahanan. Dan ini saya sampaikan ke Pak Dirjen, ke Pak KPT, ke Hakim Pengawas. Selanjutnya, pada waktu kita putus, mohon maaf aja, anak dan istri saya sudah saya inapkan di hotel. Dia nggak tahu masalah apa. Selanjutnya, istrinya teman Hakim 2 sudah dibawa ke Jawa. Akhirnya kita putus, tidak kita tahan. Lalu banding saya tidak tahu lagi perkara itu. Cuman kebetulan Pak Hakim Tinggi Pengawas KPT di Medan. Saya dengan beliau kebetulan sering juga bertanya, minta petunjuk, minta pencerahan. Saya tanya masalah itu, dia bilang, Pak, yang perkara itu sudah saya hukum 6 tahun, saya perintahkan masuk. Disinilah teori tentang kemandirian, teori tentang kebebasan. Dalam kasus-kasus tertentu, tidak mungkin kita harus melakukan sesuatu yang tanpa pertimbangan yang matang. Ini sama dengan pada waktu ada seorang wakil ketua di wilayah timur menetapkan eksekusi. Di situ ada masjidnya. Dia tetapkan eksekusi, dia dijatuhkan dari lantai 2 ke bawah, mungkin waktu itu menghadap ke Pak Dirjen atau ke Ibu. Disitulah bahwa pengalaman kita memberikan bekal kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita untuk selalu hati-hati, waspada, dan juga kita meminta pertimbangan kepada pimpinan. Mungkin untuk yang satu perkara itu, kalau di Aceh Bu ya, itu lebih menarik lagi. Karena saya menangani kasus GAM, waktu itu kami dijaga oleh kepolisian, dikarenakan waktu itu memang kondisinya juga sangat mengkhawatirkan. Mungkin sementara itu Bu. Baik, jadi satu sisi perkara di Pamekasan kalau nggak salah tahun 2002 ya? Tahun 2000. Ke 2002-2003 Bu, iya. Bagaimana perasaan Bapak? Satu sisi tidak bisa memenuhi hukum acaranya, tetapi satu sisi bagaimana harus menegakkan independensi peradilan. Gimana tuh Pak? Iya Pak, terima kasih Bu. Disitulah ada pergulatan bagi seorang hakim. Cuman kalau kita kembali kepada pada satu asas bahwa yang salah harus dihukum, yang tidak salah harus dibebaskan atau dilepaskan. Di dalam kasus itu, tetap kita melakukan satu penegakan hukum, karena dia salah kita hukum. Hanya saja kita tidak menjatuhkan pidana untuk berada dalam tahanan, atau dia harus ditahan. Enggak. Karena ini kita melakukan suatu pertimbangan banyak aspek, karena kita juga bukannya takut ya, tapi kita juga perlu menjaga marwah dari pengadilan. Yang penting tetap yang salah harus dihukum, yang tidak salah harus dibebaskan. Saya kira di situ. Baik Pak Subiharto, sebagaimana kita ketahui, masyarakat mengetahui berita-berita putusan Mahkamah Agung akhir-akhir ini, terutama di kamar pidana, yang menyangkut putusan mengenai pengortingan hukuman, terutama kasus-kasus tindak pidana korupsi. Sehingga masyarakat itu sudah mempunyai penilaian. Masyarakat kan nggak mau tahu ini fakta hukumnya bagaimana, nggak mau tahu. Taunya bagaimana ini Mahkamah Agung ini korting, menyunat hukuman-hukuman yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan
di tingkat bawah mengorting dengan tidak sedikit kortingannya. Sehingga bagi masyarakat mendengar, melihat, mengamati hal tersebut itu menjadi luka hatinya. Merasa bahwa 1 menit lagi, ya, Ibu. keadilan ini kok seperti ini gitu. Bagaimana sikap Pak Subiharta apabila nanti menjadi hakim agung? Apakah hal-hal tersebut yang saya sampaikan itu ada di situ, ada faktor yang mempengaruhi putusan itu, faktor integritas dan faktor profesionalisme, satu lagi kemandirian hakim. Singkat, Pak. Terima kasih. Saya tidak masuk ke dalam satu kasus tertentu, hanya saja dalam setiap putusan hakim itu banyak faktornya, banyak pertimbangannya. Oleh karena itu, secara umum memang orang biasanya melihat dari amar putusan. Tetapi kalau kita mau mencermati putusan, seharusnya dilihat pertimbangan hukumnya. Jadi maka dari itu, kita juga tidak menutup mata bahwa kita seharusnya juga harus memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi dari putusan peradilan itu sangat penting, pedoman pemidanaan juga sangat penting, karena pada waktu zaman Pak Kapus Diklat, Pak Edi Junaidi itu sudah ada pedoman pemidanaan, demikian juga di Australia itu juga ada sentencing, demikian juga pada waktu saya jadi hakim pertama di Aceh Tengah itu, di sana sudah ada pedoman pemidanaan, misalnya pencurian berat, yang pencurian yang berat begini, yang sedang begini, yang ringan begini. Jadi kita ada guideline-nya. Oleh karena itu Perma 1 2020 saya kira itu memberikan satu guideline pada hakim untuk supaya memahami dengan baik, mencermati dengan baik. Jangan kita langsung mengatakan bahwa itu tidak perlu kita gunakan, enggak. Harus kita pelajari betul. Sampai dengan politik hukumnya, kebijakan dari Mahkamah Agung seperti apa toh? Karena terus terang aja kita banyak membaca undang-undang keliru, langsung membaca pasal-pasalnya, tidak membaca konsiderannya sampai dengan penjelasan umumnya. Nah, akhirnya memahami terhadap guideline dari Mahkamah Agung, entah dari pemerintah. Cuman kita sebagai hakim harus selalu belajar menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan seterusnya. Mungkin Ya, Baik, terima waktunya. Baik, terima kasih Ibu. Yang terakhir, saya persilahkan Sukma Virota SLLM. Monggo Ibu. Ya. Baik Pak Subiharta. Hakim dikenal sebagai bagian dari silent corps, gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak membayangkan implementasi dari prinsip itu, ya nggak prinsip sebenarnya, slogan itu dalam kaitannya dalam berrelasi sosial dengan masyarakat. Silakan Pak. terima kasih Ibu. Kaitannya dengan silent court, sesungguhnya itu sebagai satu doktrin yang berlaku di seluruh dunia. Hakim itu tidak boleh mau terkenal, tidak boleh menonjolkan diri, dan ini sesuai dengan etika profesi bagi seorang hakim. Oleh karena itu, saya kebetulan lama di Humas Lembaga Peradilan. Saya selalu memberikan satu koreksi kepada teman-teman di satu profesi. Janganlah Anda mengomentari terhadap putusan Anda. Janganlah Anda mengomentari terhadap putusan hakim lain. Janganlah Anda ingin menonjol daripada yang lain, dari yang lain. Oleh karena itu, hakim itu bekerja dalam keadaan diam. Yang dilihat adalah pertimbangan dan putusan dari hakim itu sendiri. Oleh karena itu, kaitannya dengan silent court, hakim ya idealnya kalau menurut saya secara pribadi
nggak usah terlalu banyak di medsos, nggak terlalu banyak menonjolkan aku ini, aku ini. Kenapa? Yang dilihat itu adalah prestasinya, kinerjanya, bukan penampilan Anda. Mungkin hal ini perlu kita lakukan secara terus-menerus, dan juga saya percaya Komisi Yudisial juga sudah melakukan berbagai pelatihan-pelatihan. Saya sendiri juga sering ikut, bahwa silent code itu sebagai suatu kebutuhan. Tetapi bukan silent code terus kita ini diam, kita ini tidak berprestasi, tidak. Misalnya ada kesempatan kita untuk seminar, untuk mengajar, untuk melakukan penelitian, untuk melakukan kerja-kerja bakti sosial dan seterusnya. Saya kira itu hal yang bagus. Saya sendiri kebetulan jadi ketua IKHI, saya kemarin membentuk Satgas COVID-19, saya sudah melaksanakan beberapa kegiatan untuk meringankan teman-teman kita yang kebetulan menderita atau menerima musibah. Saya kira demikian, Ibu. Baik, Pak. Dalam berelasi sosial ya Pak, apakah Bapak memandang hakim itu perlu membedakan berelasi sosial di masyarakat umum dengan komunitas tertentu, khususnya yang terkait dengan pihak-pihak yang biasa berperkara di pengadilan di mana ditugaskan. Bagaimana Bapak memandang itu? Terima kasih. Mohon maaf, saya sebagai hakim, saya sudah lama mengajar advokat, calon advokat. Saya mengajar di lembaga pemasyarakatan. Saya mengajar di sekolah calon perwira, polisi di Sukabumi sampai 4 angkatan. Dan juga saya pernah dari mahasiswa Ibu pada waktu kegiatan ESL di Bidakara. Disitulah bahwa kita sebagai hakim tidak selalu harus eksklusif. Bahwa kita adalah mungkin disebut pejabat negara, kami enggak. Jadi kita tetap harus berinteraksi dengan masyarakat. Kita harus merasakan denyut dari masyarakat yang sekarang diderita, dibutuhkan apa. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi saya kira tidak, saya kurang senang dengan eksklusivisme. Jadi tunjukkanlah bahwa kita ini sebagai penegak hukum dan keadilan ini bisa berada di mana-mana selama kita tetap menjaga independensi kita. Kita tidak dipengaruhi, kita tidak mencari fasilitas jabatan dan sebagainya. Saya kira itu, Bu. Kalau untuk interaksi saya nggak masalah, jadi sering dimintai bantuan untuk ngajar secara virtual dan sebagainya. Saya kira itu hal yang bagus sesuai dengan penguatan kapasitas dari teman-teman semuanya. Saya kira begitu, Bu. Baik. Tadi Bapak menyebutkan mengajar gitu ya. Mengajar itu memang menurut kode etik dibolehkan Pak. Mengajar siapa saja, komunitas yang mana saja termasuk yang tadi Bapak sebutkan. Nah, tapi apakah Bapak memandang ada satu sikap yang terbatas, ya relasi sosial yang terbatas bagi hakim jika menyangkut komunitas tertentu, komunitas yang biasa menangani perkara di mana para hakim tersebut ditugaskan? Ya, terima kasih. Saya kira kalau kita masuk dalam satu komunitas tertentu, tentunya kita... Mohon maaf Pak, saya ini kan misalnya advokat, JPU, atau para pihak. Silakan Bapak. Oh ya, kalau itu hal-hal yang bersifat ini aja ya Bu ya, bersifat tahu kenal tapi tidak intensif ya. Seperti contohnya dalam masalah kita rekrutmen itu kan ada rekam jejak ya. Ada teman-teman yang memberikan informasi kepada saya, Pak ini saya ada masukan dari gini, ya sudah dia WA aja, oh terima kasih. Jadi yang penting kita jangan masuk dalam satu komunitas penegak hukum yang akhirnya akan menurunkan martabat, kemandirian, kebebasan kita, dan juga hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi kita. Dalam perjalanan karir Bapak, saya perhatikan Bapak sering menjadi ketua pengadilan ya. Nah, bagaimana sikap pimpinan pengadilan
dalam hal berelasi dengan cabang kekuasaan lain. Dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, maksudnya bukan hanya di pusat ya, tapi juga di daerah. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau sebagai ketua pengadilan, karena masuk dalam kalau dulu Muspida Plus atau Forkompimda, saya kira terbatas pada hal-hal yang bersifat seremonial. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya ada waktu itu ada namanya Kadarkum ya, kita juga membutuhkan. Di Pemda juga ada program-program penyuluhan hukum. Saya kira kita tetap memberikan satu delegasi kepada teman-teman hakim untuk berkontribusi di dalam peningkatan kualitas pemahaman hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat. Jadi saya kira kita bisa memisahkan, membedakan. Bahkan pada waktu saya jadi ketua itu ada perkara bupatinya digugat. Tetap saya sebagai ketua pengadilan, saya sebagai ketua majelis juga saya kalahkan. Karena memang dari fakta yang ada memang dia harus kalah. Disitulah bahwa kita harus bisa membedakan antara kedinasan, independensi dengan pertemanan. Saya kira itu, Ibu. Di dalam kode etik sebenarnya sudah diberikan arahan ya Pak, bahwa pimpinan pengadilan itu sebenarnya bisa saja memberikan keterangan, masih dalam konteksnya eksekutif legislatif ya, atau memberikan pertimbangan atas masalah hukum. Nah yang kedua ini, di mana batasannya Pak antara memberi pertimbangan masalah hukum yang dibolehkan oleh kode etik dengan akhirnya masuk sebagai kategori berfungsi sebagai advokat. Itu kan ada juga ya di kode etik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau saya perlu dipilah-pilah dulu. Apakah ini kaitannya dengan perkara atau kaitannya... 1 menit lagi. Terima kasih. Kaitannya dengan bukan perkara. Kalau kaitannya dengan perkara, saya tidak memberikan satu rekomendasi dikarenakan nanti perkaranya akan masuk ke kita, akan masuk ke lembaga peradilan. Tetapi kalau kaitannya, Pak, kira-kira perlu dilakukan penyuluhan hukum di mana? Permasalahan hukum yang banyak tentang perlindungan anak, tentang narkotika di mana? Itu kita informasikan karena kita di pengadilan punya peta permasalahan hukum. Jadi saya kira kita insya Allah bisa memilah-milah, Bu, memilah-milah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, untuk wawancara sudah selesai. Kepada saudara calon Dr. Subiharta, SHM Hum, kami minta Anda untuk membaca fakta integritas sebagai bentuk komitmen. Seandainya Bapak nanti lolos menjadi Hakim Agung, tolong dibaca dengan hikmat dan nantinya ditandatangani. Silakan. Terima kasih. Duduk aja, Pak ya. Fakta integritas. Saya Dr. Subiharto SHM Hum dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 4 Agustus 2021 yang menyatakan Dr. Subiharto SHM Hum.
Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancara. Dan karena sudah selesai, kami mohon Bapak meninggalkan ruang wawancara. Terima kasih. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.